Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak Sekolah Minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang tingkat SD. Nah, setelah kalian mengikuti puja bakti minggu pagi ya melalui online karena kita belum boleh tatap muka, kalau nanti Januari sudah boleh. Nah, sekarang Romo mau melatih kalian dalam praktek meditasi. Nah, jadi duduk yang baik, ya bersila, tangan di atas pangkuan, tangan kiri di bawah, telapak tangan kiri di bawah, telapak tangan kanan di atas. Begini, nah di atas pangkuan. Ya, kemudian pejamkan mata, punggungnya lurus, perhatikan nafas. Nafas masuk, sadari, nafas keluar, sadari. Ya, nanti Romo akan bacakan tuntunannya. Ya, mari kita mulai dan setelah itu baru kita berdharma desana. Ya, mari kita mulai. Nafas masuk, aku sadar aku bernafas masuk. Nafas keluar, aku pun sadar aku bernafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga papa dan mamaku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga Cece, Koko, dan adik-adikku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga para teacherku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga teman-temanku berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga semua manusia berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga semua hewan-hewan pun berbahagia. Nafas masuk, aku tenang dan damai. Nafas keluar, semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata avera huntu, sabe sata bawantu sukitata. Sadu, Nah, setelah kita bersama-sama berlatih meditasi, ya meditasi itu perlu, penting ya supaya pikiran kita menjadi terang, menjadi jernih. Kalau kita biasa bermeditasi, nanti pada waktu teacher menerangkan, kita lihat, kita dengar, wah langsung mengerti. PR bisa kita kerjakan dengan baik. Tapi kalau konsentrasi kita tidak bagus, karena kita tidak bermeditasi, nanti teacher sudah jelaskan, sampai di rumah mau mengerjakan PR, lupa lagi. Ya, nah itu gunanya meditasi. Kemudian kalau kita menghafal, ada ujian, wah hafal, wah ini besok ujian IPS, baca.
Nah, kalau orang yang biasa meditasi, sekali dia baca langsung masuk ke dalam otaknya. Nah, besok waktu ujian, wah pilih A, B, C, B, C, A. Waduh, pintar. Ya, nah itu gunanya kita bermeditasi. Nah, kemudian khotbah dharma. Ya, dengarkan baik-baik supaya kita mengerti ajaran Buddha, karena ajaran Buddha itu akan kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, jalan hidup kita. Ya, makanya Dharma is my way. Nah, jadi hari ini Romo mau cerita tentang Kuan Im lagi. Ya, tentang Kuan Im lagi. Karena apa? Kuan Im itu adalah ibu kita, mama kita, mama bagi semua manusia, mama bagi semua makhluk. Dan beliau itu selalu menolong kita bila kita ada kesusahan, kesedihan, bila kita ada bencana. Kuan Im selalu menolong kita. Ya, hati-hati sekarang selain COVID, ya pandemi COVID, di mana-mana banyak terjadi bencana. Ada bencana Gunung Merapi meletus, waduh, mengeluarkan debu panas, orang pada lari mengungsi. Ada juga hujan berhari-hari, bukit longsor, kena rumah orang. Ada lagi yang apa? Banjir, ya banjir sehingga tidak bisa kemana-mana karena banjir naik di tempat-tempat yang tinggi. Ya kalau ada lantai 2 rumahnya, naik di lantai 2. Karena apa? Lantai 1-nya banjir, kebanjiran. Nah, satu lagi yang kita sangat takut adalah gempa. Ya, nah jadi nanti anak-anak di wihara Buddha Bakti ataupun yang di sekolah Manjusri, kita akan ajarkan lagi namanya mitigasi gempa. Bagaimana cara kita menyelamatkan diri kalau terjadi gempa. Nah, ini juga harus diperhatikan sehingga betul-betul terjadi gempa, kita tahu bagaimana cara kita menyelamatkan diri sehingga kita tidak tertimpa bangunan, tidak jadi luka. Ya, itu harus dengar baik-baik. Nah, hari ini ceritanya mengenai, kalau dalam bahasa Mandarin disebut Chung Pao Kuan Si Im Pusa. Nah, apa itu Chung Pao Kuan Si Im Pusa? Itu artinya kalau diterjemahkan adalah Kuan Si Im Pusa yang agung, ya, dan mulia, yang agung dan mulia. Ya, nah itu artinya. Ya, jadi Kuan Im Pusa yang agung dan mulia. Nah, bagaimana kisahnya? Kalian dengarkan baik-baik. Ini kejadian betul terjadi di Tiongkok. Pada zaman dulu ada namanya dinasti Tang. Ya, dinasti Tang itu kerajaan Tang namanya. Ya, nah di sana ada satu desa. Desa ini keahliannya adalah membuat patung dari kayu, membuat mangkok dari kayu, membuat jambangan bunga, pot bunga dari kayu, dan ukirannya terkenal halus sekali, ya, sehingga harganya mahal. Banyak orang dari daerah-daerah datang, ya, turis-turis datang beli barang-barang yang dibuat dari kayu ini karena ukirannya bagus. Nah, tetapi ada sekelompok orang, dia kerjanya asal jadi saja, pokoknya cepat, nanti dijual dapat duit, dapat uang. Padahal kualitasnya tidak bagus, ukirannya kasar, ya, tidak bagus. Kadang-kadang dibuat vas bunganya timpang-timpang, mereng-mereng, ya, sehingga orang jadi malas, sehingga akhirnya turis-turis bilang tidak usah belilah, barangnya tidak bagus kualitasnya. Dulu bagus, sekarang tidak bagus, orang tidak mau beli. Nah, akhirnya penduduk kampung ini hidupnya susah, ya kan, tidak ada yang beli. Buat ukirannya kasar, tidak ada yang beli. Nah, akhirnya banyak yang nganggur. Kalau beberapa orang yang nganggur, kemudian malah menjadi preman. Preman apa kerjanya? Memalak itu minta duit sama orang. Ya kalau tidak mau kasih dipukul. Ya itu namanya preman. Ya. Nah, ini preman-preman ini semakin jahat. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Ya, dia malah mengetawakan. Ada seorang pemahat kayu yang hebat. Ya, dia bilang, "Hei, kamu percuma aja kamu buat bagus-bagus juga ada yang beli." Ya, jadi yang tua ini, yang
tukang kayu yang tua ini bilang, tukang ukir yang tua ini bilang, biarlah pokoknya saya harus mengerjakan yang terbaik, karena keahlian mengukir kayu ini adalah dari nenek moyang kita, harus kita jaga. Nah, kita juga begitu sebenarnya, harus menjaga apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Nah, pada satu hari tiba-tiba muncul seorang bante, seorang biksu tua, ada jenggotnya, ya. Tetapi biksu ini mempunyai jubah yang jubahnya bagus sekali, ya. Jubah dalamnya, jubah luarnya, di ukirannya dari emas. Ya. Kemudian tongkatnya, dia pegang tongkat. Nah, tongkat ini namanya kakara. Kan Robo pernah cerita dulu kan pada waktu bicara mengenai Ticang Wangpusa. Tongkat itu nama kakara, terbuat dari emas juga. Kemudian bertahtakan batu-batu permata yang indah-indah. Ya, nah pakai tasbihnya juga dari batu-batu perhiasan yang mahal-mahal. Nah, jadi salah seorang preman ini lewat, wah ini kesempatan nih, kalau biku ini kita ambil barang-barangnya kan mahal nih, harus terpanggil teman-teman, tuh ada biksu tua yang memakai barang-barang yang mahal, tongkatnya emas, ukiran bajunya emas, tasbihnya juga batu permata. Mari kita rampas. Mereka pergi ramai-ramai. Bante, ya, wah ini tidak pantas Bante pakai begini. Ya biar kami simpan. Oh Bante tidak mau kasih. Bante bilang mana ada aturan begitu. Ya, mana ada aturan barang saya harus kamu yang simpan. Tapi mereka ini kan preman. Mau tidak mau, wah malah dipukul. Ya ambil barang-barangnya. Semua diambil, tasbihnya, tongkatnya, jubahnya diambil. Ya mereka bawa pulang. Tetapi aneh, sampai di rumah begitu mereka bungkus pakai kain, begitu dibuka, ternyata batu permata tadi, emas-emas tadi berubah menjadi batu biasa. Wah mereka kaget, wah ini kurang ajar nih, ya. Misi Bante ini mempermainkan kita, suhu ini mempermainkan kita. Mari nanti kalau satu saat ketemu lagi, betul-betul kita pukul, ya kita hancurkan, kita pukul. Nah, jadi akhirnya cari-cari Bante itu tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi Bantenya. Nah, pada waktu Bante ini tadi dipukul, datanglah si tukang kayu yang tua tadi. Dia bilang, jangan. Akhirnya dia lindungi Bante ini. Setelah penjahat-penjahat itu pergi membawa barang-barang Bante, Bante ini menghadiahkan dia sebuah arca mirip begini. Ini mirip kan arca depan Romo ini. Ya, Bante ini suhu ini bilang, ini dirawat baik-baik ya. Kalau kamu memuja Kuan Im ini, pasti Kuan Im akan melindungimu dan akan mengabulkan semua permohonanmu. Nah, dibawa pulang dia sembahyang. Ya. Nah, tidak lama kemudian, ya beberapa tahun kemudian, muncul lagi si Bante. Wah, preman-preman, wah ini Bante ini yang kemarin mengerjain kita ya. Kita ambil perhiasannya, ternyata jadi batu biasa. Mari kita pukul. Mereka pergi tempat Bante ini dipukul pakai tongkat, pakai kayu, ya. Nah, si pemahat yang tua ini datang, jangan, pukul saja saya. Dia melindungi suhu ini, Bante ini dengan tubuhnya. Akhirnya tubuhnya dipukul sama preman-preman ini. Nah, tetapi akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba si Bante ini suhunya lenyap menjadi sebuah tunggul kayu cendana merah. Wah, cendana merah ini mahal sekali, baunya harum, wangi sekali, ya, dan keras. Ini cocok untuk dibuat patung. Nah, tiba-tiba mereka, yang kita pukul ternyata bukan si Bante tetapi kayu. Nah, tiba-tiba timbul cahaya di langit, kemudian muncul Kuan Im. Kuan Im bilang, kalian ya sudah melakukan banyak kesalahan. Ya, kalian merugikan masyarakat, menimbulkan kerusuhan dalam masyarakat, suka menyakiti orang. Kalau kalian tidak sadar, nanti kalian akan menerima karma akibatnya. Wah, si preman-preman tadi kaget kan. Tiba-tiba Kuan Im muncul di hadapannya. Terus mereka berlutut, maafkan kami Kuan Im, ampunkan kesalahan kami tidak akan berbuat lagi.
kami akan jadi orang yang baik, katanya. Nah, pada waktu itulah ya akhirnya kampung ini kembali menjadi kampung yang damai dan aman. Ya, mereka kembali mengerjakan ukiran kayu dengan baik sehingga hasilnya pun bagus dan banyak lagi orang yang mau membelinya. Nah, tunggul kayu yang dari cendana merah ini kemudian dibuat patung oleh pemahat yang tua tadi, dibuat patung bagus sekali. Kemudian diletakkan di sebuah wihara. Nah, banyaklah orang yang datang dari berbagai kota untuk bersembahyang kepada arca Kuan Im yang ada di wihara tersebut. Nah, itulah ceritanya anak-anak. Dan selanjutnya kalian bisa saksikan tayangan videonya dan nanti Romo akan menyampaikan sedikit ulasan sebelum kita akhiri Dharma Desana. Mari sama-sama kita saksikan tayangan videonya. 明朝时期，江北小镇生产精湛的木雕，人们的生活富裕安康。后来，年轻的学徒心浮气躁，胡乱做雕品出售。只有一个叫万三的老人坚持用心雕刻。我再要2件木雕。对不起，今天没货了，您后天再来看看吧。慢慢的，客商减少，小镇变得贫穷起来，许多人变成了痞子和无赖，设套欺诈，甚至骗人抢夺。卖木雕喽，精品木雕。万三，整天雕这些木头有什么意思？你看我们多清闲。你们抛弃祖先的手艺，每天不干正事儿，到处坑蒙拐骗，是要受到惩罚的。嘿嘿，在这里只有我惩罚别人的份儿，谁敢惩罚我们？哎，这天，街上走来一位手持赤金法杖、身披金丝袈裟、项挂珍珠珊瑚的老和尚。老大，那边有个面生的和尚，这和尚身上宝物可真不少，想办法搞来，咱们几个分了。和尚，你是从哪儿来的？要到哪儿去呀？老衲一路云游至此，正要去慈云寺挂单。你是出家人，不能带宝物进庙，得全部留下，让我们替你保管。阿弥陀佛，施主，你这道理老衲闻所未闻呐！不给，想挨打吗？兄弟们，揍他！你们别打了，老头儿，你闲事少管，不然连你一块揍！快住手！哎呀，造孽呀！我看你是皮痒痒了，一起打！无赖们打了人，并将老和尚身上的财宝一抢而空。大师，你怎么样？伤着没有？我没事，他们伤不了我。等他们走远了，老和尚笑着从怀中掏出一个木雕观音。老人家，你心地善良，我将这个赠予你，只要你供奉在家，必能得偿所愿。无赖们用衣服包着抢来的宝贝回了家。赶紧打开瞧瞧，咱们今天要发财了！哎，怎么回事？怎么会是石头？这也太奇怪了！刚才明明都是奇珍异宝啊！哼，老和尚竟敢耍我们，下次见到绝饶不了他。万三回家后，依照老和尚的嘱托，日夜供奉观音像。大慈大悲观世音菩萨。万师傅，我买这件木雕，我也买一件。我家主人点名要买你的。好，好，好，我这就给您包上。这天，老和尚再次出现在街上，被无赖们撞个正着。老大，上次耍我们的就是那和尚，给我狠狠地揍他！不要打了，不要打了！万三上前用身体护住和尚。咦，好像不对，住手！无赖们停下一看，他们打的根本不是什么和尚，而是一根人形大小的紫檀木，木头上显出4个金字：众宝观音。众人正惊讶间，紫檀木上方腾起一片红云，随后观音菩萨缓缓降落于红云之上。无赖们又悔又怕，赶紧跪下磕头忏悔。我
我们知道错了，请观世音菩萨原谅我们吧。你们一心为财，失去良知，贪婪成性，我佛慈悲，赦免尔等过错。你们记住，从今往后，心怀慈悲，弃恶从善，积德修心，皈依三宝，福泽子孙。说完，菩萨便消失不见了，只留下那根紫檀木。万三就将紫檀木雕成了一尊身披珠宝、手执念珠的众宝观音，供奉在附近的一个寺庙中。焚香礼拜之人络绎不绝，四方邻里纷纷效仿，家家户户都供奉一尊众宝观音像，并四处传播观音菩萨救度的故事。这个江北小镇又渐渐繁荣起来。这次观世音菩萨的显化就是众宝观音。Nah, setelah kalian saksikan filmnya, hendaknya kita bisa mengambil hikmah dan maknanya. Apa itu hikmah dan maknanya? Pelajaran dari kisah ini. Nah, kisah ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita perbuat, yang baik, yang buruk, ya Kuan Im pasti tahu. Ya, tetapi Kuan Im berusaha menolong kita memperbaiki. Kalau kita mau mendengarkan nasihat, petunjuk Kuan Im, pasti kita akan selamat. Tetapi kalau kita tidak mau mendengar, nanti betul-betul akan timbul karma buruk yang membuat kita menjadi menderita. Nah, kalau sebab itu anak-anak sekalian juga demikian, ya, yang malas ke wihara, yang malas juga mendengarkan storytelling. Romo tahu kan bisa lihat, ya kalau ditayangkan ya di YouTube kan kalian lihat kan, itu nanti timbul tuh, wah sudah sekian yang lihat. Ternyata banyak juga yang tidak lihat. Nah, kalau yang begini dinasihati, ya, Romo nasihati, Romo kasih ingat kalian dengan terus memutarkan film-film, video-video tentang Kuan Im. Nah, kalau kalian nonton, kemudian berubah, wah iya, sudah ada kebaktian di wihara karena COVID. Sekarang Romo sudah susah payah merekam khotbah, ada cerita-ceritanya, ada videonya, tetapi tidak mau dilihat. Nah, ada beberapa orang tua yang bilang sama Romo, Romo tanya, ada lihat video Romo? Ada Romo, tapi sebentar saja, nanti bosan ya. Nah, mana boleh bosan? Kalau dengarkan Dharma Desana, dengarkan ceramah harus sampai tuntas. Meditasi juga begitu. Mana ada orang meditasi, baru sebentar sudah buka matanya, tidak jadi meditasi. Nah, itu tidak bagus, ya. Jadi Romo sengaja ceritakan mengenai Kuan Im ini supaya kalian menjadi anak yang baik, ya, sebelum terlambat. Kalau sudah terlambat, sudah timbul karma buruknya, wah nanti kita menyesal. Ya, banyak malapetaka, bencana, penyakit yang menimpa diri kita. Apa mau? Ya, tentu saja kita mau selalu hidup sehat, terlepas dari bencana-bencana, mara bahaya, malapetaka. Kita mau hidup tenang, tentram, damai, dan berbahagia. Nah, Kuan Im akan menjaga kita, akan melindungi kita kalau kita mau berbuat baik. Nah, kalau kita berbuat baik, kita berdoa pada Kuan Im, ya, apapun yang kesulitan kita, sakit, ada bencana, ada mara bahaya, ada orang jahat, pasti Kuan Im akan datang menolong kita. Ya, nah demikian saja anak-anak sekalian. Akhir kata, warga kita mengucapkan salam Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan marilah kita dengarkan kembali Bell of Mindfulness, kemudian kita breathing in, breathing out. Nafas masuk, nafas keluar, sampai bunyi Bell of Mindfulness ini hilang dari pendengaran kita. Mari kita mulai.